Kul kalb biciyor mu? Şuaye şuaye. Setiap anjing akan mendapat harinya. Sebentar, itu adalah pepatah Arab kuno. Kami di barat juga punya pepatah seperti itu. Semakin banyak yang berubah, semakin semuanya tetap sama. Atau benarkah begitu? Pengamatan ini dari jurnalis Prancis. Abad ke-19, Jean-Baptiste Alphonse Karr, yang juga diungkapkan dalam lagu oleh Bon Jovi di abad ini, tampaknya menangkap esensi beberapa minggu terakhir. Lebih tepatnya, dalam konteks peristiwa saat ini, makin memanas situasinya, makin sama saja keadaannya. Hampir 2 minggu telah berlalu sejak Amerika Serikat dan Iran kembali bermusuhan, dan tampaknya tidak ada yang benar-benar berubah. Namun kenyataannya, masing-masing pihak pada dasarnya sedang mencoba melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama dari yang lain. Iran tahu bahwa mereka berada di posisi yang lebih lemah dalam situasi ini, jadi mereka mengerahkan segala cara dan memanfaatkan semua target yang mereka miliki, bersama dengan proksi mereka yang bisa mereka gunakan, termasuk yang resmi seperti Houthi. Dan kemudian ada pion proksi lain yang mereka gunakan untuk memanipulasi situasi. Saya akan jelaskan itu sebentar lagi. Sementara itu, satu hal yang jelas, selama harga minyak tetap di bawah $100 per barel waktu berpihak pada Amerika Serikat, dengan berakhirnya Piala Dunia, peringatan 250 tahun juga selesai, isu-isu yang membuat Amerika Serikat menahan diri sampai sekarang sudah lewat, tinggal satu hal yang tersisa, yaitu pemilu paruh waktu di AS Serikat. Sampai saat itu, peningkatan ekspor minyak tanpa melalui Teluk Persia dan tidak harus melalui Selat Hormuz berarti tidak ada kebutuhan untuk eskalasi. Dan setelah pemilu berlalu, gerbang neraka seperti yang dijanjikan Trump akan terbuka untuk menimpa Korps Pengawal Revolusi Islam, IRGC. Mantan sandera Israel, Ramon Rimun Kirchtub, menggambarkan hal ini dengan sangat baik. Setelah dibebaskan dari penawanan, dia terlihat di sini, berdiri tegak dan mengatakan sesuatu kepada penculiknya. Minggu ini, dia akhirnya disingkirkan oleh Israel. Dan dalam sebuah wawancara, Rimon mengungkapkan apa yang dia katakan kepadanya saat itu. Kullu kalbin biji yawmuhu shwayya. Semua orang akan dapat gilirannya, pelan-pelan. Dan itulah tepatnya strategi terhadap Iran sekarang dan proksi-proksinya. Alih-alih melakukan serangan besar sekali yang bisa memicu perang besar-besaran, Amerika Serikat memilih strategi pengikisan secara terarah yang bertujuan membawa Iran ke meja perundingan setelah aset strategis terkuatnya di darat dan laut sudah dinetralkan. Rencana Amerika Serikat adalah memanfaatkan jendela peluang selama 60 hari untuk sepenuhnya membersihkan Selat Hormuz, dan kemudian dari posisi kekuatan mutlak mencapai kesepakatan permanen terkait isu nuklir. Di sana, dengan Teheran sudah bertekuk lutut, syarat-syarat yang benar-benar keras untuk pembongkaran program uranium akan diberlakukan. Jika Iran tidak mau datang ke meja perundingan, serangan akan terus berlanjut. Sementara itu, satu hal telah menjadi jelas, ini adalah perang Amerika. Mereka selalu menjadi target Iran dan para Islamis. Mereka di mata mereka adalah setan besar. Israel, setan kecil, hanya menjadi penghalang bagi keinginan Islam untuk menaklukkan Timur Tengah. Jadi sekarang inilah pertempuran nyata yang sedang terjadi. Iran sudah dilumpuhkan, mereka masih berkeliaran sambil menggonggong seperti anjing gila, berbusa di mulut meskipun sekarang sudah dikebiri dan frustrasi. Dan Amerika Serikat mengancam akan melepaskan ancaman yang sebenarnya, yaitu menggunakan Iran jika Iran tidak menahan diri. Sampai sekarang, kami harus menahan diri di Lebanon dan Gaza, serta menahan diri terhadap Iran, karena pada akhirnya Amerika Serikatlah yang memegang kendali. Jadi Iran, seperti yang saya katakan, menggunakan semua opsinya dengan membuat Houthi mengancam akan memblokir Laut Merah dan mengarahkan Hizbullah untuk mengganggu kemungkinan penyelesaian ketegangan di Lebanon dengan melemahkan upaya perlucutan senjata yang dimulai akhir pekan ini. Dan kemudian ada apa yang saya sebut sebagai proksi yang cuma pion seperti J.D. Vance. Dia gagal total dalam negosiasi mengenai nota kesepahaman karena dia mempercayai sekutu Islam Iran, Qatar, dan Pakistan begitu saja, sama sekali tidak memahami bagaimana tipu daya Islam bekerja. Saat tampil di podcast Joe Rogan minggu lalu, Vance tidak menyebutkan masalah nyata yang menggagalkan nota kesepahaman tersebut. Bukan Iran yang meminimalkan dan melanggar ketentuan-ketentuannya, bahkan bukan apa yang dikatakan Trump tentang hal itu. Ini adalah, bersiaplah, drum roll, tentu saja orang Yahudi. Dia kembali menyerang orang Yahudi, menuduh di antara hal lainnya bahwa ada plot yang didanai Israel untuk melemahkan negosiasinya dengan Iran. Wow, bukankah itu sangat cocok untuknya?
Tapi saya tahu tanpa keraguan sedikit pun bahwa ada orang-orang di dalam pemerintahan Israel yang benar-benar berusaha menjauhkan kita dari kebijakan itu, karena mereka ingin melanjutkan kampanye militer. Ada beberapa orang di dalam sistem mereka yang kita tahu tanpa keraguan sedikit pun sedang memanipulasi dan mencoba mengubah opini publik Amerika agar perang terus berlangsung tanpa batas waktu. Sekali lagi, bukan untuk tujuan tertentu, tapi hanya tanpa batas waktu. Selama Perang Dunia Kedua, kekuatan poros menggunakan penyiar berbahasa Inggris untuk melemahkan moral sekutu. Mereka mengejek negara mereka sendiri, menggaungkan narasi musuh, melebih-lebihkan kekuatan musuh, dan mencoba meyakinkan para pendengarnya bahwa pemimpin mereka korup, perjuangan mereka sia-sia, dan kekalahan mereka tak terelakkan. Siaran mereka selalu mengikuti formula yang sama, pemerintahmu berbohong kepadamu. Pemimpinmu tidak kompeten, negaramu lemah, musuh itu kuat dan berada di pihak yang benar. Hanya aku yang mengatakan kebenaran padamu. Mereka menampilkan diri sebagai penyampai kebenaran yang berani, tetapi pesan mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu melemahkan tekad rakyat mereka sendiri dan memperkuat posisi kekuatan asing yang bermusuhan. Pada masa itu, ada Lord Haha dan Axis Sally. Sekarang, mereka adalah Tucker Carlson dan Megyn Kelly, dan sayangnya, sekarang juga J.D. Vance. Dan andai saja hanya itu masalahnya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini adalah perang Amerika Serikat. Jadi, mengapa begitu banyak orang yang tidak melihatnya seperti itu? Ya, sebagian alasannya adalah karena kecenderungan isolasionis di Amerika Serikat. Namun bagi sebagian orang, ini adalah upaya sengaja untuk mengalihkan fokus dari pihak yang sebenarnya berada di balik ancaman terhadap Barat. Salah satu masalah yang kita hadapi adalah penurunan kualitas perdebatan politik dalam semua isu. Bukan hanya melalui strategi politik yang disengaja dari Marxisme yang berfokus pada slogan untuk menyederhanakan penyebab dengan membangkitkan emosi, tetapi juga karena esensi dari budaya Barat. Namun, lain halnya jika yang melakukan hal tersebut adalah individu atau bahkan media. Tetapi ketika para politisi kita dibentuk untuk menyederhanakan isu-isu kompleks, masyarakat menghadapi masalah. Berbeda dengan tradisi real politik Eropa yang secara terbuka mengakui sinisme dan kompleksitas, pola pikir Amerika cenderung mereduksi urusan internasional menjadi drama moral sederhana, yang baik melawan yang jahat. Dan ketika para tokohnya tidak sesuai dengan naskah itu, bagian-bagian yang tidak cocok pun dengan mudah diabaikan. Inilah yang saya sebut Hollywoodisasi diplomasi, realitas dasar tentang bagaimana para pemimpin dan media Barat menyikapi berbagai isu. Hal ini terutama berlaku ketika membahas kompleksitas Timur Tengah. Beginilah cara Barat akhirnya terus-menerus salah membaca Timur Tengah. Media pada dasarnya bersifat dangkal. Platform media sosial membuatnya jadi lebih buruk lagi. Algoritma lebih mengutamakan konten yang memancing emosi, bukan pada konteks atau sejarah. Ketika klip berdurasi 30 detik memiliki jangkauan lebih luas daripada laporan yang diteliti dengan baik, para pemimpin brutal bisa mengubah citra diri mereka dalam semalam hanya dengan mengganti pakaian atau memangkas jenggot mereka, serta berlatih mengucapkan beberapa kalimat dengan retorika yang ramah Barat. Kita sudah pernah melihat hal ini terjadi sebelumnya. Yasser Arafat adalah contoh klasiknya. Setelah Oslo, dia mengenakan setelan jas, ditempatkan di halaman Gedung Putih, dan bahkan diberikan hadiah Nobel, sementara dia terus mendanai dan mendorong teror di balik layar. Pidatonya dalam bahasa Arab menjelaskan bahwa Oslo hanyalah taktik sementara. Tapi Barat mengabaikan hal itu karena tidak sesuai dengan narasi moral yang mereka inginkan. Dan kita melihat pola yang sama hari ini dengan Al-Jolani, mantan komandan Al-Qaeda di Suriah. Dia menukar seragam militernya dengan setelan jas, memberi wawancara kepada media Amerika, bermain basket di lapangan, dan tiba-tiba dia dipasarkan sebagai alternatif yang pragmatis. Ideologinya tidak berubah, hanya citranya saja yang berubah. Ketika wacana Barat mereduksi, segalanya menjadi kuat versus lemah, Israel, sebuah negara berdaulat dengan tentara modern, secara otomatis dianggap sebagai penjahat, terlepas dari perilaku sebenarnya atau upayanya untuk mencapai kesepakatan. Sementara itu, kelompok seperti Hamas, Otoritas Palestina, atau faksi-faksi jihadis diperlakukan dengan toleransi tanpa batas karena mereka dianggap sebagai pihak yang lebih lemah. Serangan roket, hasutan, pendanaan teror, penolakan terhadap kompromi politik, semuanya dihapuskan atau dimaafkan sebagai reaksi terhadap pendudukan. Hasilnya adalah distorsi moral. Israel dinilai dengan standar yang mustahil, yang tidak pernah diharapkan dari negara demokrasi manapun saat membela diri. Sementara para tiran dan teroris dibiarkan begitu saja, begitu mereka menampilkan citra sebagai korban.
Timur Tengah bukanlah film Hollywood, dan memasukkan narasi Hollywood ke dalamnya sangat berbahaya bagi orang Israel yang harus membayar dengan darah. Misi Israel bukan hanya untuk menjelaskan posisinya, kita harus mematahkan ilusi kebenaran ini. Namun ini bukan hal baru, kami selalu menjadi sasaran, selalu dijadikan alasan. Jadi sebenarnya hari ini, kami justru menghargai para pembenci. Kami berterima kasih kepada kalian semua, bahkan kepada para idiot yang berkomentar di kolom komentar. Terima kasih telah mengingatkan kami tentang apa yang bisa kalian lakukan kepada kami, tentang nilai-nilai kalian yang menyimpang, tentang semua yang kalian proyeksikan kepada kami, tentang penganiayaan yang kalian lakukan terhadap leluhur kami, pogrom, dan pengusiran. Kami menjadi sedikit terlalu nyaman di sini di Israel dengan mempercayai kebohongan bahwa membuat konsesi kepada kejahatan akan membuat kami diterima. Bahwa kalian benar-benar menginginkan solusi dua negara dan bukan kehancuran kami. Kami ingat bagaimana dari Sungai Danube hingga Laut Atlantik, kami dibenci karena terlalu Yahudi, terlalu berasimilasi, terlalu kaya atau terlalu miskin, terlalu mandiri, terlalu bergantung, terlalu apapun yang bisa kalian tuduhkan kepada kami, terlalu untuk membuat kalian kesal. Tapi sekarang, kami telah kembali ke Israel dan mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang Yahudi selama 2000 tahun. Semua ini membawa saya pada dua peristiwa dalam kalender Yahudi minggu ini yang berkaitan dengan realitas kita saat ini. Pertama, pada hari Rabu, kami memperingati Tisha B'Av, hari ke-9 dalam bulan Av pada kalender Ibrani, hari yang menandai terjadinya banyak tragedi bagi bangsa Yahudi. Yang paling signifikan adalah kehancuran kedua bait suci kami. Namun sejarawan Alkitab Nathaniel Ellison baru-baru ini menulis bahwa akar sebenarnya dari pengasingan Yahudi dan upaya paling brutal untuk menghapus identitas Yahudi sebelum era modern sebenarnya terjadi 65 tahun setelah runtuhnya bait suci kedua. Itu terjadi selama pemberontakan Bar Kokhba, ketika bangsa Yahudi melakukan perlawanan terakhir yang putus asa untuk membangun kembali negara merdeka mereka setelah kehancuran bait suci kedua oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Itu juga terjadi pada tanggal yang ditakuti, yaitu tanggal 9 Av. Ketika pemberontakan itu gagal, Kaisar Romawi Hadrianus tidak hanya menghukum para pemberontak, ia berusaha melakukan penghapusan dan pemusnahan total, baik secara budaya maupun fisik. Sejarawan Romawi Cassius Dio mencatat bahwa lebih dari 580.000 orang Yahudi dibantai dalam pertempuran, dengan tak terhitung lagi yang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Itu adalah kekejaman yang lebih besar daripada jatuhnya bait suci. Pada Tisha B'Av, benteng terakhir Yahudi di tanah Israel pada saat itu, kota Betar, jatuh. Pada Tisha B'Av, bangsa Romawi benar-benar membajak Yerusalem hingga menjadi debu, membangun kota pagan di atas reruntuhannya, Aelia Capitolina. Dan untuk memastikan bahwa hubungan Yahudi dengan tanah itu benar-benar dilupakan, Hadrian menghapus nama Yudea dan mengganti nama wilayah itu menjadi Palestina. Selama 1800 tahun, nama yang dipaksakan itu tetap melekat. Pengasingan itu dimulai karena sebuah kekaisaran secara sistematis mencoba menulis ulang sejarah, mereduksi narasi, dan menghapus identitas bangsa kita dari tanahnya. Namun sejarah memiliki ingatan yang panjang, begitu juga dengan bangsa Israel. Setelah hampir 2 milenium, nama kuno itu dipulihkan dengan lahirnya negara Israel. Karena Zionisme bukan sekadar sebuah ide, itu harus diperjuangkan. Dan itu membawa kita langsung ke pembacaan Taurat minggu ini. Bagian ini dibuka dengan salah satu adegan paling memilukan dalam Alkitab. Musa memohon kepada Tuhan, memohon agar diizinkan menyeberangi sungai Yordan. Dia berkata, izinkanlah aku menyeberang, aku mohon, dan melihat negeri yang baik itu. Musa tahu bahwa dia tidak akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah itu, tetapi kerinduan terdalamnya hanyalah untuk menyentuh tanahnya. Tetapi ketika Musa meninjau kembali sejarah mengapa generasi itu ditolak masuk ke tanah itu, sebuah pelajaran penting muncul. Cendekiawan Alkitab terkemuka, Rav Uri Shervki, menunjukkan perbedaan penting antara bagaimana Musa dan Kaleb bin Yefune bereaksi ketika para pengintai awalnya kembali dengan laporan menakutkan mereka tentang tanah Israel. Kaleb maju dengan tekad yang kuat, menyatakan, "Kita harus maju dan menaklukkannya, karena kita pasti bisa mengatasinya." Namun Musa mengambil pendekatan yang berbeda. Ia berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, Tuhan akan berperang untuk kalian, seperti yang dia lakukan di Mesir." Rav Shervki mengajukan pertanyaan yang mengejutkan. Mengapa Musa langsung menjanjikan mukjizat? Memasuki tanah Israel seharusnya menjadi sebuah transisi menuju tatanan yang alamiah. Kekudusan Israel dimaksudkan untuk terungkap melalui upaya manusia yang normal, bukan melalui intervensi supranatural.
Mukjizat adalah rencana cadangan ketika kita terlalu lemah. Namun tanah Israel menuntut agar kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena Musa menilai bangsa itu terlalu lemah untuk berperang lewat cara-cara biasa, murka Tuhan pun bangkit, dan generasi itu dilarang masuk. Komentar Rav Uri Sherfki mengungkapkan sebuah kebenaran mendasar. Tanah Israel bukanlah hadiah mistis yang dijatuhkan dari langit melalui mukjizat. Ini adalah kenyataan yang harus diperjuangkan, dipertahankan melalui usaha manusia, cara-cara alamiah, dan keberanian. Dengan membandingkan sikap proaktif Kaleb, kita harus maju dan menaklukkannya. Dengan ketergantungan Musa pada campur tangan ilahi, Tuhan akan berperang untukmu. Rav Sherfki menunjukkan hal itu. Tujuan utama bangsa Yahudi adalah keluar dari era ketergantungan di padang gurun dan memasuki era yang alamiah saat kita bertanggung jawab atas takdir kita sendiri. Inilah inti dari Zionisme, jawaban tepat atas upaya Kaisar Romawi Hadrian untuk menghapus kita pada Tisha B'Av. Hadrian percaya bahwa dengan membajak Yerusalem dan mengubah namanya menjadi Palestina, dia bisa memutus kesinambungan kisah Yahudi untuk selamanya. Selama 18 abad dalam pengasingan, kami menangis, kami berdoa, dan kami menunggu keajaiban. Namun, Zionisme hari ini adalah saat ketika bangsa Yahudi menyalurkan semangat Kaleb. Kami menyadari bahwa tanah Israel tidak akan didapatkan hanya dengan menunggu laut terbelah. Tanah itu didapatkan ketika kita berusaha untuk memulihkannya, membangunnya, membuktikan diri kita layak untuk menetap di sana, melalui tindakan kita sendiri, pengorbanan kita sendiri, dan kedaulatan kita sendiri. Ketika kita bangkit dan berjuang untuk itu, kita memang pantas mendapatkannya. Sebuah bangsa yang secara aktif memilih untuk membentuk takdirnya sendiri, berjuang untuk tanah airnya, dan berdiri teguh menghadapi sejarah, itulah bangsa yang tidak akan pernah bisa dihapuskan. Saya Daniel Simon. Terima kasih telah bergabung bersama saya di JNS TV di Yerusalem, Israel. Shabbat Shalom, dan sampai jumpa lagi minggu depan.